Channel Murtadin perlu tahu ini. Sharing ke-75 dengan topik kepada Dr. Yonatan Purnomo, hal Tuhan ada dua. Lukas 2 ayat 22, serial BBC episode ke-8. Dengan topik kepada Dr. Yonatan Purnomo, hal Tuhan ada dua. Lukas 2 ayat 22, serial BBC episode ke-8. Salam Pak Yonatan. Salam damai sejahtera. Anda menyatakan bahwa gara-gara LAI telah salah menerjemahkan Lukas 2 ayat 22 sehingga menimbulkan pengertian konyol Tuhan itu ada dua. Saya heran kok Anda nampak asik sekali membahas kesalahan LAI seperti makan sedap-sedapan. Sampai jelimet detail menyebutkan 4 cara mengedit kalimat. Kok sampai hati Anda mengatakan ada bidat yang mempengaruhi LAI? Secara implisit Anda menyebutkan bahwa saksi Yehova lah yang mempengaruhi LAI. Saya harap Anda sadar bahwa Anda sedang menyandang gelar doktor teologi 2 kali dengan nilai terbaik cum laude. Jadi narasi yang Anda sampaikan lewat medsos ini sangat besar pengaruhnya. Sayangnya itu pengaruh yang buruk terhadap tubuh Kristus, yaitu orang-orang Kristen di Indonesia yang kitab sucinya cuma satu-satunya, yaitu yang terbitan LAI. Tidak ada yang lain. Mereka tergoncang imannya terhadap Alkitab. Ujung-ujungnya mereka akan meragukan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dampaknya atas orang-orang yang sedang mempertimbangkan akan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka urungkan niatnya. Untuk itu mereka batal menjadi selamat. Dan dampak buruk narasi Anda atas mereka yang memang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka merasa diteguhkan, dikokohkan untuk tidak mengikuti Tuhan Yesus. Tidak ada, sudah pokoknya saya jalanku sendiri ini. Itu Kristen salah. Sadarlah akan hal ini bro Yonatan, sebab Anda seorang doktor. Narasi Anda memiliki pengaruh negatif yang sangat kuat. Ubahlah fokus Anda kepada mega proyek milik Allah, yaitu keselamatan jiwa-jiwa, baik yang sudah Kristen tetapi masih Kristen KTP. Dan kepada mereka yang masih belum percaya, yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu viewer sekali nonton video Anda. Suatu kesempatan emas bagi Anda melaksanakan perintah memberitakan Injil di Markus 16 ayat 15. Anda bisa turut ambil bagian di dalam mega proyek Allah yang sudah hampir jatuh tempo. Beliau datang kembali untuk mengevaluasi apa partisipasi masing-masing kita. Anda memiliki 10, bentar dulu ya, talenta. Kembangkanlah sampai menghasilkan 10 talenta. Saya orang awam punya 1 talenta. Tetapi saya tidak mau benam itu ke dalam tanah. Saya tidak mau menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah. Saya tidak mau disebut hamba yang jahat dan malas. Matius 25 ayat 26. Mengapa Anda tidak langsung saja menunjukkan terjemahan Lukas 2 ayat 22 yang benar itu seperti apa? Kan prosesnya lebih sederhana dan hasilnya positif. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan maupun dibangun dan diteguhkan imannya. Membangun. Anda menyatakan keheranan Anda sejak munculnya Alkitab LAI tahun 1954. Maksudnya terjemahannya sampai 2024 kira-kira 70 tahun. Semuanya diam, tidak ada satu pun yang bersuara. Mohon izin saya mewakili orang banyak menjawabnya bahwa semua orang sudah tahu, yaitu yang diserahkan kepada Tuhan itu adalah bayi laki-laki, bukan Tuhan laki-laki. Sebab Bunda Maria melahirkan bayi laki-laki, bukan melahirkan Tuhan laki-laki. Hanya Anda yang tidak tahu. Heran, kemudian bertanya-tanya keheranan. Saya dan semua orang heran, kok bisa ya satu-satunya dokter ini gak tahu ya? Apa dulu dosen-dosennya juga tidak tahu? Sorry ya para dosen. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin
Para dosen tidak tahu. Karena sejak sekolah minggu sudah diberitahu ini Tuhan Yesus ini jadi orang, ini diserahkan kepada Tuhan. Anakku waktu dulu umur berapa ya? Umur 6 bulan. Sudah besar, bukan 8 hari, diserahkan kepada Tuhan di gereja. Anak sulung. Anda salah fokus, bro. Bro Yonatan, salah fokus. Tujuan firman itu turun ke bumi adalah menjadi manusia bernama Yesus. Yohanes 1:14. Bukan menjadi Tuhan. Itulah sebabnya beliau tidak pernah menyebut diri sebagai Tuhan, melainkan sebagai anak manusia. Jangan seperti orang seberang yang tidak ngerti di mana Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan. Yang nggak ada beliau jadi manusia kok. Kenapa Anda bertanya-tanya begini, bro? Setelah bangkit dari kematian, beliau tidak pernah menyebut diri dengan sebutan anak manusia lagi, melainkan langsung aku. Itu bisa diteliti lah, coba lah barangkali Mbak salah, saya salah. Jika Anda menemukan kesalahan di Lukas 2 ayat 22, sekaranglah kesempatan Anda untuk berbicara, menunjukkan yang benar. Tetapi berbicaralah diam-diam kepada LAI yang selama ini ditunjuk oleh Allah. Tidak ada pemerintahan atau apa secara kebetulan LAI ditunjuk selama berapa puluh tahun ini ya menjadi penerbit Alkitab, ya menyalin dan menerjemahkan. Ya saya nggak tahu lah, saya nggak sampai di situ pengetahuan saya. Ya, untuk menangani kitab suci Injil ini daripada Anda membuat narasi yang sedikit gunanya. Ya tadi diam-diam beritahu, desaklah. Jangan pasif lalu membuat LAI karena LAI Balelo diam saja. Lalu saya bikin ini video di YouTube. Lah kan salah toh. Kepertimbangkan hasilnya kan. Atau Anda memiliki motivasi lain. Saya nggak tahu, seandainya saya juga YouTuber, Anda cuma membuat satu sensasi sehingga banyak viewernya dan ada penghasilan di sana, AdSense. Seandainya, tapi pertimbangkanlah akibatnya, akibat buruknya terhadap tubuh Kristus. Nah, daripada Anda membuat narasi yang sedikit gunanya, bahkan tidak ada manfaatnya bagi siapa saja yang mengikuti narasi Anda, tidak dapat berkat, kecuali yang menjadi penyesat. Anda telah begitu gencar menunjukkan kesalahan LAI, sepertinya, tanda kutip, tanpa keraguan, yakin. Ya, tidak boleh bilang aku yakin ya, nyontek. Dan tanpa perhitungan bahwa LAI belum tentu salah. Itu kan mestinya seliro lah ngoten lah. Hal ini telah menjadi angin segar bagi mereka yang sejak dari dahulu kala sebelum Anda muncul di medsos, mereka memang giat membuktikan bahwa Alkitab, kitab sucinya orang Kristen itu palsu. Ini kan, wah sekarang dapat ya pakarnya ini untuk membuktikan bahwa Alkitab orang Kristen itu palsu, tidak bisa dipercaya. Dengan adanya narasi Anda di medsos yang menyatakan bahwa Alkitab terbitan LAI mengandung 6.577 kesalahan yang menurut Anda tidak terbantahkan, padahal saya, Bagio Pramudito, telah membantahnya walaupun tidak sampai 10, tidak sempat. Ya tidak terbukti. Terbukti kesalahan perbedaan kata saja atau kalimat. Tetapi isinya itu yang penting. Tetapi Anda tidak bisa memberi sanggahan atas bantahan saya. Buktinya nggak ada. Video bantahannya nggak ada. Dan orang tahu siapa Anda berarti. Tidak baik. Mari berubahlah. Mumpung masih ada kesempatan. Mereka bersorak-sorak. Itu tadi yang saya bilang penyesat. Karena dengan adanya narasi-narasi Anda, sabar, mereka dengan mudah menyeret anak-anak Tuhan yang lemah, membawa mereka ke dalam kebinasaan kekal. Mereka tidak punya, ini anak-anak Tuhan tidak punya pegangan kitab suci Alkitab. Akibat narasi Anda yang menyatakan dan sepertinya sedang membuktikan bahwa Alkitab itu penuh kesalahan yang meragukan kebenarannya, Anda sedang menghancurkan fondasi iman kekristenan. Dahsyat dampaknya, lebih hebat daripada penghancuran gedung gereja
secara fisik itu, penghancuran gedung gereja itu sedikit dampaknya. Ya coba lokal itu aja, mungkin tak gonjang sebentar atau tambah dikuatkan. Atau pelarangan ibadah gereja itu kan cuma saat itu aja, sesaat. Manuver Anda merupakan bahaya yang tidak kentara, tidak nampak. Bagi saya, nampak sekali. Nampak. Apa yang Anda kerjakan nampak. Saya sedang meneliti siapakah Anda, pohon apakah yang di dalam Anda, di dalam Biblikos ini. Berubahlah. Nyatakanlah bahwa buahnya ini. Begitu, beritakan Injil. Banyak orang diselamatkan, itu baru buahnya. Kalau ini buahnya kan tidak baik, berarti pohonnya tidak baik, apalagi mereject saya. Anda tidak suka berkontak dengan saya, dengan menolak saya, mereject saya, atau menyuruh admin Anda untuk mengusir saya mengikuti Zoom webinar Biblikos. Seperti gelap, takut akan kehadiran terang lilin orang awam. Itu persepsi saya. Jika pendapat Anda sebaliknya, bisa saja saya yang gelap dan Anda yang terang. Bisa saja. Mengapa Anda tidak panggil saya? Kita yang gelap, ajar saya, terangi saya sampai kegelapan atau kebodohan saya menjadi lenyap atau sirna. Itu kan. Panggil, datang ini. Opa, asal sini webinar ini ajar. You salah. Gitu. Jangan di-reject. Kalau di-reject saya gelap kan. Tambah gelap saya sendirian. Saya kemudian menjadi sama terangnya, sama pintarnya dengan Anda. Tanda kutip terangnya. Saya ajak Anda, mari kita bahas permasalahan Anda. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Memangnya Tuhan itu ada dua. Ini kan masalah yang Anda hebohkan memakai sarana YouTube. Padahal belum tentu Anda yang benar. Sampai selama 70 tahun terakhir ini, belum tentu kan. Sejak 1954 sampai dengan 2024. Menurut Anda, semua orang diam. Tidak ada satupun yang bersuara atas kesalahan LAI ini. Mengapa Anda tidak memeriksa diri, bro? Jangan-jangan aku yang salah. Introspeksi itu mulia. Sebab yang doktor itu bukan Anda saja kan? Yang doktor teologi kan bukan Anda saja, bahkan ada yang profesor. Barangkali Mbak nggak tahu sih, saya tidak tahu. Tentu dosen-dosen Anda sewaktu Anda masih mahasiswa adalah pakar-pakar teologi yang tarafnya pasti di atas Anda. Pasti dong. Kalau tidak, pasti tidak bisa menjadi dosen. Kepiawaian mereka tentunya masih ada sampai sekarang kalau belum meninggal beliau. Tetapi tidak akan lenyap ketika Anda menyandang gelar doktor. Ketika Anda menyandang gelar doktor, mereka tidak bisa bubar kedoktoran mereka kan. Mereka tetap canggih. Jangan pandang enteng. Kita masuk ke dalam pokok masalahnya sekarang. Jika Anda berkenan mendengar langsung bahasan ini, mendengar putar videonya, tetapi saya tidak yakin. Saya sudah nampak dari beberapa buah yang Anda tampilkan, saya tidak yakin bahwa Anda mau mendengar langsung. Alergi Anda pasti gatal-gatal nanti. Sebab Anda harus lebih dulu berlatih berpuluh tahun agar terbiasa melakukan perintah di Filipi 2 ayat 7, mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang awam. Seperti Tuhan Yesus yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai suatu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan orang awam. Ini sekarang kita aplikasinya. Biarlah Anda utus saja anggota Biblikos untuk mewakili Anda mendengar bahasan saya ini. Tidak apa-apa, nanti staf Anda yang menyampaikan begini, Pak Guru, begini, Bos. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan Yesus harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Saya perlu membahas ayat 21 lebih dulu, sebab ayat ini akan berlanjut ke ayat 22 yang Anda persoalkan. Yesus disunat tentu sebagai manusia. 21 sebagai manusia. 22 kira-kira sebagai manusia atau sebagai Tuhan diserahkannya. Itu kan
Ini maksud saya, Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan ketika disunat. Masa Tuhan disunat ya? Bagaimana sih? Tuhan tidak perlu disunat. Orang ini toh. Orang Yahudi, anak bayi Yahudi. 8 hari disunat. Juga sewaktu diserahkan kepada Tuhan di ayat 22. Yesus sebagai manusia, bukan Tuhan. Jadi ada urutannya. 21 disunat sebagai manusia. 22 diserahkan sebagai manusia juga. Siapa yang bilang? Nanti dulu, mari kita bahas dulu. Saya dengar di dalam khotbah Anda episode 8 bahwa Anda percaya akan Yesus yang adalah Allah yang sedang di dalam daging. Sampai di sini kita memiliki pemahaman yang sama. Saya yakin semuanya sama. Selanjutnya di ayat 21 ini jelas bahwa Yesus ini adalah Allah yang sedang menampil sebagai manusia. Sebagai bayi berumur 8 hari. Menampil. Tapi dalamnya kan Allah, Tuhan. Beliau berdaging lalu disunat. Ini ayat 21. Beliau ada dagingnya, jadi bisa disunat. Jadi beliau bertindak selaku manusia. Bertindak selaku manusia. Tuhan bertindak selaku manusia. Yang masih kanak-kanak. Manusia kanak-kanak. Ini adalah prioritas penampilan beliau, yaitu sebagai manusia. Karena datang ke dunia ini sebagai manusia. Anda kan mengatakan begitu. Kita tidak melupakan keberadaan anak bayi bernama Yesus ini bukan semata-mata bayi biasa, melainkan beliau adalah Tuhan yang sedang di dalam daging. Roma 8 ayat 3. Kita baca kalimat berikutnya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Kata dikandung ibunya menyatakan penggenapan ayat di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Anda setuju bahwa manusia itu harus dikandung dan dilahirkan oleh seorang wanita. Tidak bisa anjlok atau turun dari surga langsung menjadi manusia. Bukan begitu kan? Jadi tetapi karena beliau itu adalah Allah yang menjadi manusia, maka Santa Maria bukanlah ibu secara biologis, melainkan sebagai sarana saja Allah menjadi manusia, agar Yesus disamakan dengan kita di dalam segala hal. Ibrani 2 ayat 17. Kemudian kesimpulan kita di Lukas 2 ayat 21, Yesus dikandung oleh Santa Maria, disunat dan diberi nama Yesus adalah bertindak selaku manusia. Orang, anak bayi 8 hari. Bukan Tuhan. Lukas 2, 22. Mari kita masuk ke sini. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini kan dikutip dengan pengertian. Saya kutip dengan pengertian. Saya yakin sama. Di dalam narasi Anda di episode 8 itu, saya mendengarkan komplit. Tapi saya tidak bisa menerangkan segitu lamanya sampai 1 jam lebih. Tidak, ini kan intinya saja. Maka itu saya berbicara sedikit cepat supaya orang tidak bosan mendengarnya. Dikutip dengan pengertian Lukas 2, 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, penjelasan saya yaitu pentahiran Santa Maria sehabis melahirkan. Menurut hukum Taurat, mereka membawa dia, Santa Maria dan Yusuf membawa juga bayi Yesus beserta mereka yang di dalam rangka pentahiran Santa Maria sehabis melahirkan. Membawa ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saya kutip ulang pertanyaan Anda di dalam narasi BBC episode 8, di mana Anda mengutip ulang Lukas 2 ayat 11, lalu memakainya sebagai dasar bahwa Yesus itu Tuhan. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Ini yang hampir hari Natal kan? Itu kan lagunya itu, di kota Daud. Ini kata malaikat kepada gembala di padang. Lanjut narasi Anda, ya, sabar. Kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ini perkataan Anda.
pernyataan Anda. Tuhan sendiri yang turun ke bumi menjadi daging 100. Sama dengan saya. Dan sama dengan orang lain. Sama dengan Alkitab LAI. Selanjutnya ada kisah. Setelah hari-hari pentahiran Maria selesai, Yesus yang adalah Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Saya nggak ngerti ceritanya ini, saya nggak mau ulangi di sini terlalu panjang. Kalau melahirkan anak laki 40 hari, kalau melahirkan anak perempuan 80 hari. Saya nggak mau bicara sini, terlalu panjang nanti, tidak perlu. Nah, menurut Anda hal itu kacau apa tidak, Bapak Ibu sekalian? Ini perkataan Anda. Bagaimana Tuhan yang satu itu diserahkan kepada Tuhan? Memangnya ada berapa Tuhan? Ulangi. Nah, menurut Anda hal itu kacau apa tidak? Ulangi dari awal. Selanjutnya ada kisah. Ini perkataan beliau. Perkataan Anda, setelah hari-hari pentahiran Maria selesai, Yesus yang adalah Tuhan itu diserahkan kepada Tuhan. Nah, menurut Anda hal itu kacau apa tidak, Bapak Ibu sekalian? Siapa yang Anda maksudkan, Bapak Ibu sekalian? Ini kan orang-orang seberang. Anda sedang bercurhat kepada orang-orang yang tidak percaya, bukan kepada orang-orang Kristen. Dilihat dari mana? Dari komennya. Yang komen tidak ada orang anak Tuhan, nggak ada. Nah, menurut Anda hal itu kacau apa tidak, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Tuhan yang satu itu diserahkan kepada Tuhan? Tuhan yang satu tadi bayi. Asap, Tuhan bayi. Salah lihat. Memang kodratnya dua, Tuhan dan orang. Kita kodratnya satu. Barangkali gitu, Pak Dokter. Ajari saya deh kalau salah deh. Teleponnya saya kan Anda tahu. Telepon saya. Iya. Sedikit ini sudah akhir-akhirnya, ujung-ujung akhir di perjalanan hidup kita ini. Karena Tuhan Yesus mau datang. Nah, menurut Anda hal itu kacau apa tidak, Bapak Ibu sekalian? Ini perkataan Anda. Bagaimana Tuhan yang satu itu diserahkan kepada Tuhan? Memangnya ada berapa Tuhan? Hal ini menjadi olok-olok bagi orang Kristen. Iya, Anda sekarang yang membuat olok-olok. Ini Anda yang mengatakan. Semua orang bilang itu bayi orang. Ini hampir hari Natal, nanti khotbahkan di gereja Anda. Anda punya gereja enggak ya? Enggak tahu ya saya. Cuma yang saya herankan adalah sejak munculnya, ini perkataan Anda, sejak munculnya Alkitab LAI tahun 1954 sampai 2024, kira-kira 70 tahun ini, semuanya diam. Tidak ada satupun yang bersuara. Nanti kita bahas. Ini saya catat dengan tepat perkataan Anda. Hayo, kita buka Alkitab kita. TL 1954, TB1 1974, TB2 2023. Sudah 70 tahun salah. Mengapa semua orang Kristen diam? Ini ajaran yang konyol. Ini bukan ajaran Kristen. Iya, yang bilang kan Anda. Kalau orang Kristen semua, maka dari itu diam. Mereka tahu bahwa yang diserahkan itu anak. Bukan Tuhan, bukan Tuhan anak, anak Tuhan, bukan bagaimana rupet ngomongnya. Nah, Tuhan jadi orang, prioritas penampilannya adalah orang. Orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, ini lanjut perkataan Anda. Orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, kok bisa-bisanya diterjemahkan sebagai Yesus Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan. Jadi yang salah LAI kan? Jadi tidak tahu Alkitab. Anu saja. Ini Alkitab Biblikos. Saya Dr. Yonatan Purnomo mendapatkan ini bahasa ini, bahasa kanon ini dan itu. Saya tidak ngerti, tidak sampai sana. Orang awam. Sodorkan saja ini. Begini bunyinya. Begitu. Jadi positif. Konotasi bisa dirasa. Apa yang ada di dalam Anda? Pasti ada satu motivasi yang tersembunyi. Tetapi bagi Allah, dunia orang mati itu terbuka di hadapan Allah. Apalagi tempat kebinasaan tidak ada tutupnya. Terbuka semua. Apalagi hati anak manusia. Sampai sekarang saya sedang meneliti. Karena pepatah dari negeri Tiongkok itu yang Anda bawa adalah datanglah dengan percaya, tapi jangan lupakan, jangan tinggalkan ketidakpercayaan. Saya tidak meninggalkan. Tidak usah diajari dari negeri Tiongkok. Dari Alkitab saja sudah tahu. Firman Tuhan mengajarkan begitu. Dan jangan terperangah oleh pengajarannya. Melainkan lihatlah perbuatannya.
Itu ajarannya guru kita, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Pak Yesus. Kemana-mana saya ini. Orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya itu artinya, kok gobloknya? Orang itu kan gitu, konotasinya kan ke sana. Cuma ini bahasa halusnya, kok bisa-bisanya diterjemahkan sebagai Yesus Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat 18-19, terkutuklah orang yang menambah atau mengurangi firman Tuhan. Ya memang, kalau menambahkan atau mengurangi dengan tujuan apa? Iya toh. Anda baca sendiri, ini perkataan Anda terus. Dan mulai renungkan sendiri. Ini perkataan saya, sadarlah Anda, Dr. Yonatan Purnomo, bahwa Anda sedang berbicara di medsos YouTube di hadapan 99,9999% orang yang belum atau tidak percaya. Sadar. Saya tidak takut-takut sekarang. Saya pasti terbuka juga. Anda terbuka. Dan Anda tidak bisa diberitahu. Ini ada lagi tentang Mormon atau apa. Coba Anda sedang mempunyai narasi, mempunyai manuver, yaitu mengarahkan bahwa LAI, Alkitab LAI itu dipengaruhi oleh paham-paham dari luar. Yang lalu oleh Saksi Yehova, sekarang oleh Mormon. Kan begitu konotasinya. Kita mulai dari kesalahan. Ini perkataan Anda. Saya jelaskan lebih dulu supaya Bapak Ibu memiliki paradigma yang sama dengan saya. Kesalahan penyalinan dari teks sumber dan kesalahan penerjemahan Alkitab. Menyalin sumber yang banyak sekali. Nah, salinan ini ada yang benar, ada pula yang tidak benar. Kesalahan itu ada yang tidak disengaja. Ini berbahaya sekali perkataan Anda. Dan ada pula yang disengaja. Ini satu pernyataan yang berbahaya sekali. Tidak boleh. Sebab yang tahu yang menjadi hakim itu Allah. Anda tidak bisa mengatakan ini tidak boleh. Anda melanggar hukum sebetulnya. Cuma kan Tuhan Yesus bilang, jangan ada perkara, jangan membawa ini sampai kepada ranah hukum ini. Ini salah ini. Anda salah. Mereka itu pada waktu menyalin teks sumber, ini perkataan Anda, telah memiliki interpretasi dari teologi tertentu. Ini halus kan, ini bahasa sopan kan. Oleh karena dia, ini perkataan Anda, telah memiliki pandangan teologi tertentu, mereka, LAI ini yang Anda maksudkan, sehingga mereka mengubah sehingga tidak sesuai dengan teologi di Indonesia. Sepertinya baik Anda. Sepertinya baik. Tapi Anda kalau tidak bisa membuktikan, ini fitnah kan? Hoax katanya. Cara mengubahnya ada 4 cara. Untuk Anda terangkan. Cara ini memindahkan titik koma, membuat kalimat positif jadi negatif. Kita tidak bicara ke sana. Saya mengerti masalah itu. Dan Anda memang seorang ahli bahasa, mungkin belajar di Tiongkok gitu ya. Dan seterusnya. Demikian Anda membuat skenario bagaimana LAI sengaja mengikuti paham tertentu yang terlarang. Saksi Yehova dari dulu dilarang kan. Sekarang muncul lagi, ya nggak tahu, itu urusannya pemerintah. Menteri Agama atau bagaimana ya. Saya nggak ngerti, yang berwenang itu siapa. Dengan munculnya ini Anda di medsos ini sebetulnya harus ada perhatian dari Menteri Agama. Barangkali begitu ya. Yang saya sesalkan, saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono, Mbah Bagio Bahagia sesalkan adalah mengapa Anda menghebohkan masalah ini ke hadapan orang yang tidak percaya. Ya, tidak percaya kan? Dihebohkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah tidak kacau? Anda itu siapa? Ini kan orang tidak percaya. Masa Anda nggak sadar? Satu kali unggah 19.000, 4 jam. 4 hours. Waduh, dahsyat. Siapa? Orang Kristen? Bukan. Di mana dilihat? Komennya. Dan saya ditentukan, bahagia ini ditentukan bukan sembarangan untuk bertemu dengan Anda, untuk menegur Anda. Itu. Masalah ini ke hadapan orang-orang yang tidak percaya. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antaramu yang jika berselisih dengan orang lain, Anda berselisih dengan LAI? Kalau tidak berselisih, Anda tidak
menyerang LAI. Menyerang ya bukan pakai apa, bukan pakai rudal atau pakai pistol, bukan pakai apa, tapi menyerang dengan pendapat-pendapat. Itu kan berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Ini buktinya Anda telah bertanya kepada viewer video. Nah, menurut Anda, hal itu kacau apa tidak? Bapak Ibu sekalian, itu yang tadi saya ulangi. Bagaimana Tuhan yang satu itu diserahkan kepada Tuhan. Memangnya ada berapa Tuhan? Ya, Anda berbicara kepada orang yang tidak percaya, atau belum percaya, atau tidak percaya, atau tidak mau percaya. Karena mereka hanya sekedar saja supaya mencari legalitas bahwa agama yang benar memenuhi kebutuhan roh jiwanya yang mendambakan hubungan dengan Allah yang murni. Tapi kan kosong, tidak bisa. Jadi cari-cari ini. Dan bukan pada orang-orang kudus. Kenapa? 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Anda mencari keadilan, itu keadilannya LAI salah. Ini lewat orang yang tidak percaya, kepada orang yang tidak percaya Anda curhat. Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya ini kan 7. Adanya saja perkara yang seorang terhadap yang lain, adanya saja perkara merupakan kekalahan bagi kamu. Ini tulisannya Rasul Paulus. Itu kan. Kalau ada persoalan, diam-diam aja. Kan malu, ini persoalan rumah tangga kita. Intinya, kehendak Tuhan Yesus adalah kita selesaikan masalah rumah tangga kita secara intern. Jangan curhat kepada orang yang belum atau tidak percaya. Yang ramai menonton video Anda. Malu kan? Malu. Malu. Saya sudah berkata kepada ini, saya berpikir dulu mau berbicara ini. Tidak masuk dalam naskah. Saya sudah berbicara kepada staf Anda bahwa kalau Dr. Yonatan Purnomo tidak setia kepada alma mater LAI, ya alma mater dong belajarnya pakai LAI. Alkitab LAI dong. Mereka tidak akan setia kepada anak buahnya. Setia pada tidak akan belai anak buahnya. Tidak akan. Itu kan tidak setia perkara kecil, tidak setia perkara besar. Dari komen, dari yang komen sangat sedikit komen dari anak-anak Tuhan. Itu kan. Bahkan boleh dikata tidak ada anak Tuhan. Sebagian besar viewer adalah dari orang seberang yang sedang bersorak-sorak. Welcome to our religion. Saya menangis melihat sepak terjang Anda yang terbuai oleh semangat yang salah sasaran. Ini halusnya. Saya tahu, tapi saya tidak etis menyatakan ini di muka umum. Kalau Anda bertemu dengan saya 4 mata atau di telepon, saya ada nomor telepon Anda. Tapi saya tidak etis menelepon Anda. Tidak perlu saya. Tidak etis, karena saya dapat dari luar, bukan dari Anda. Saya menjaga sekali kesopanan. Sasaran Anda yang benar, tadi salah sasaran. Sebetulnya bukan itu motivasi Anda. Ada sesuatu, saya tidak etis menyatakannya. Bisa saja, dan saya bisa membuktikannya. Motivasi Anda itu ini loh. Sasaran Anda yang benar adalah memberitakan Injil. Ini lebih bagus saya utarakan. Bukan menyerang LAI dan kitab suci Alkitab terbitan LAI. Bukan itu sasaran Anda. Yaitu sesama tubuh Kristus. Ini udah kitab suci yang orang Kristen kan, kita ini kan sesama tubuh Kristus. Kristus ada di atas loh. Berani-beraninya sadarlah bro Yonatan, Anda salah langkah. Bro, Anda sedang meruntuhkan tubuh Kristus. Walaupun demikian, Tuhan Yesus sanggup membela tubuh beliau dengan cara beliau. Ini berhati-hati. Saya sudah ingatkan ini berkali-kali. Anda mengerti akan kalimat saya terakhir ini, bukan? Ya, beliau bisa membela dirinya sendiri. Ya, buktinya Saulus ditangkap oleh beliau menjadi Rasul Paulus positif. Tapi ada yang negatif. Siapa? Nadab dan Abihu. Tanpa peringatan, mati. Sedang melayani. Anda sedang melayani Tuhan. Ingat ini. Berbaliklah arah sekarang. Anda sedang salah arah. Saya
dengan sangat terpaksa menanggapi hal ini secara terbuka di medsos pula, karena Anda tidak bisa ditegur empat mata seperti yang Tuhan Yesus telah memberi ajaran di Matius 18 ayat 15, sebab Anda telah berejek saya berbicara dengan Anda di webinar. Saya ada nomor telepon Anda, ada. Tapi tidak etis saya menelepon. Karena saya dapat dari luar, tidak sopan dong. Kecuali Anda yang tahu nomor telepon saya. Itu kenapa kita tidak berbicara? Apa kita bermusuhan? Kita kan bersaudara. Sesama anggota tubuh Kristus. Kepalanya, ya Tuhan Yesus, ya ada di atas loh. Kalau saya takut sekali kepada beliau, takut, hormat, give reference. Saudaraku Yonatan, berhentilah. Jangan lanjutkan manuver Anda. Ubahlah menjadi pemberitaan Injil. Dahsyat Anda. Sekalipun berita Injil ini menurut terjemahan Anda menggunakan Alkitab Biblikos. Beritakan Injil. Tidak usah Korei LAI. Tidak usah. Kita kembali ke pokok masalah. Lukas 2:22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas 2:23, seperti ada tertulis dalam hukum Taurat Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, bagi Allah. Semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Allah. Nah ini kan dibawa karena ada ayat itu. Gitu. Anak, bukan Tuhan. Salah lihat. Memang ada dua membingungkan. Ya maklum lah, Anda masih muda barangkali ya. Tapi kalau saya umur 60, saya sudah ya boleh kata saya lebih mantap. Karena gembalaku bukan main gencarnya. 37 tahun saya digembalakan di gereja ini. Dan ekstrem gembalaku. Minggu, ini hari Minggu. Saya sekarang ini bicara hari Minggu. Pagi, ya jam 7. Terus kemudian selesai jam setengah 10 mulai lagi. Kedua. Ada lagi jam 4 sore. Kebaktian ketiga. Kebaktian keempat sampai malam. 4 kali kebaktian, 4 kali 4 tema. Tidak ada. Sekarang 4 kali kebaktian ya tentu temanya sama itu. Oh sudah, saya sudah pergi pagi kok. Oh, kalau di gerejaku 37 tahun saya tidak pernah berkata begitu. Rugi kalau nggak datang. Pertama, kedua, ku tunggu sampai malam. Keluaran 13:12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Ini yang terdahulu jadi anak sulung. Persembahkan bagi Tuhan. Kan orang. Ini ayatnya Keluaran 13. Ya memang dasar ini. Juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali. Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Jadi diserahkan. Penyerahan. Saya juga masih ingat anakku 6 bulan kuserahkan karena baru masuk tahun 1978 baru masuk gereja itu, diserahkan ini, didoakan tumpangi tangan menjadi hamba Tuhan. Tapi sampai sekarang kok nggak jadi hamba Tuhan, bukan ya anakku. Walaupun malaikat di padang gurun berkata, walaupun di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Walaupun malaikat di padang berkata begitu, ini maksudnya Tuhan itu, inilah saatnya Allah yang mengenakan daging itu menampilkan diri sebagai bayi laki-laki. Allah yang mengenakan daging itu, Tuhan yang menampilkan diri sebagai bayi laki-laki. Tuhan, saya tidak bisa bayangkan bagaimana, tidak bisa menceritakan. Tuhan menampil jadi bayi laki-laki, kecil, 8 hari. Bernama Yesus berumur 8 hari. Jangan pandang ketuhanan beliau yang tidak sedang diprioritaskan untuk ditampilkan. Jangan pandang itu, pandang orangnya. Kan firman menjadi manusia. Sebab inilah waktunya beliau menampil menjadi manusia. Ini waktunya. Sejak dilahirkan, itu kan. Sejak dilahirkan, bisa dibaca di Matius juga di Lukas ini. Sejak dilahirkan sampai disalibkan, dikuburkan, beliau itu orang. Dilahirkan termasuk 8 hari diserahkan orang. Maka dari itu kalau orang Kristen tidak dididik ini, dilahirkan orang sampai besar-besar tidak menjadi Tuhan, tidak berubah menjadi Tuhan.
Tidak berubah, walaupun 100% beliau itu Tuhan, tapi menampilkan diri sebagai orang. Kenapa? Tuhannya oten. Tidak bisa turun dari kayu salib. Ya, kenapa berseru-seru kepada Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan jawabnya ya ini orang bertindak selaku orang, bukan Tuhan. Itu sampai dikubur. Kenapa Tuhannya oten, orang Kristen, dikapani? Itu kan mirip dengan agama lain. Kalau ini orang Kristen kan enggak pakai jas. Ya, Alkitabnya dimasukkan lagi. Itu ada pendeta yang marah-marah karena Alkitabnya orang yang meninggal ini dimasukkan juga. Enggak boleh. Ya memang betul, tapi ya itulah. Sudah. Yesus bertindak selaku manusia dalam rangka misi menjadi manusia. Hanya selama 33 tahun saja. 30 tahun beliau mulai pelayanannya. 3 tahun, 3 kali mengalami Paskah. Itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya dihitung 3 kali. Jadi 30 tambah 3, 33 tahun. Karena tidak ada data yang tepat. Mungkin Biblikos atau Bapak Yonatan Purnomo bisa mendapatkan data. Data senja. His birthday. Kapan? Ulang tahunnya Yesus itu tanggal sekian. Tahun sekian. Ada barangkali terjemahannya, ya nggak tahu saya. Tolonglah, ajukanlah, tampilkan supaya menjadi berkat bagi semua orang. Iya tahu. Ya, ini orang Makassar bilang, ya tahu. Yesus lahir tanggal sekian, sekian, sekian. Happy birthday. Beliau ada di atas. Tapi beliau bukan happy birthday. Karena beliau ada sebelum segala zaman ini. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Bukan aku sudah ada. Itu kenapa Bapak tidak usut? Mestinya itu yang diusut. Itu yang mempengaruhi arti teologinya. Jangan yang remeh-remeh. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Di dalam satu terjemahan. Di dalam terjemahan lain ditulis, aku sudah ada. Ini yang baru. Karena orang, manusia, ini mungkin pertimbangannya LAI begitu. Manusia tidak mengerti apa itu ada. Karena orang cuma mengerti sudah ada. Sebelum Abraham dijadikan, bukan jadi, dijadikan, sebelum Abraham dilahirkan, itu kan pengertiannya orang. Kalau dibilang jadi, susah dimengerti. Jadi itu kan pertemuan antara dua benih. Benih ibunya, ayahnya bertemu dengan benih ibunya, Abraham. Jadi kita demikian juga prosesnya. Gitu kan. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu terjemahan yang dulu sekali. Tapi saya tidak punya terjemahan yang pakai OE. Ditulis OE. Saya mau cari itu, belum dapat. Saya cuma sampai pada TY. Mencapai gunung pakai TY. Gitu. Ya, saya sudah hilang. Inilah saatnya Allah, Tuhan yang mengenakan daging itu menampilkan diri sebagai bayi laki-laki bernama Yesus berumur 8 hari. Saya ulangi lagi supaya nyambung. Jangan pandang ketuhanan beliau yang tidak sedang diprioritaskan, ditampilkan. Tidak diprioritaskan untuk ditampilkan. Tapi sewaktu-waktu beliau menampilkan. Diamlah, tenanglah. Itu laut beliau tampilkan. Beliau tampilkan ketuhanannya. Melek. Mana ada orang bisa menyembuhkan orang matanya buta sejak lahir lagi? Tidak ada. Tuhan dimunculkan. Sewaktu kan muncul. Markus 2 ayat 10 itu sengaja beliau nyatakan. Tetapi supaya, kenapa? Kenapa saya pilih kalimat yang itu? Dosamu sudah diampuni. Bukan pilih, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Angkatlah tilammu, berjalanlah. Kenapa tidak pilih itu? Itu kan berhubungan dengan orang yang lumpuh. Kenapa pilih dosamu sudah diampuni? Itu kan mana lebih mudah? Jawabannya, ini pengertian banyak para teologian, ya SD ya, salah menerjemahkan itu. Saya langsung bilang aja salah deh, tidak sungkan-sungkan. Kalau saya dinyatakan salah, hubungi saya 085298981948. Saya pilih
kalimat yang pertama, dosamu sudah diampuni, bukan bangunlah, angkatlah, berjalanlah, angkatlah tilammu. Bukan itu. Saya pilih yang pertama, ayat 10 jawab, supaya kamu tahu bahwa akulah Allah yang berkuasa mengampuni dosa menurut dalilmu. Itu dalilnya orang ahli Taurat dan orang Farisi kan itu, bahwa Allah itu yang berkuasa mengampuni dosa. Beliau tidak mengampuni dosa. Matius 5:17. Beliau menggantikan hukuman umat manusia. Ya. Gembalaku tidak pernah khotbah ini. Saya mendapat waktu saya tutup mata. Pokoknya saya tidak bentak istriku, tidak ada dosaku terhadap istriku. Dia ketawa sambil baring-baring. Beliau bicara. Itu dibukakan. Kan keselamatan ada 3. 1, diampuni. Orang diampuni. Beliau tidak mengampuni. Karena kalau mengampuni, maka Allah kita adalah Allah yang tidak suci. Allah yang tidak suci bukan Allah. Dia adalah musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Lukas 4 ayat 6-7. 2, meniadakan hukum Taurat. Hukum ditiadakan. Matius 5:17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum. Dengan meniadakan hukum, orang tidak dihukum kan? Roma 5:13. Itu. Nomor 3 itu yang dijalani. Itu yang tidak biasa dipikirkan oleh orang. Dan tidak pernah orang menggantikan orang lain. Tidak pernah ada. Makanya orang kalau sama orang lain itu mengampuni. Engkau harus mengampuni. Karena kita orang berdosa. Kalau beliau dengan kita tidak. Beliau tidak berdosa. Menghukum dosa. Tapi menggantikannya. Dengan korban. Kemana-mana aku jadinya. Yang tidak sedang diprioritaskan untuk ditampilkan ketuhanan. Sebab inilah waktunya beliau menampil menjadi manusia. Sejak dilahirkan, disalibkan, dikuburkan. Yesus bertindak sebagai manusia. Selaku manusia. Maka dari itu beliau berseru-seru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam rangka misi menjadi manusia selama 33 tahun saja. Guna menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka. Supaya manusia tidak usah menjalani hukuman akibat dosa-dosa mereka. Matius 5:17. Nanti pada saat di dalam kubur, itulah masa transisi. Cek. Transisi antara Yesus sebagai manusia dibangkitkan kembali kepada kodrat semula. Cek, dibangkitkan kembali kepada kodrat semula, yaitu Yesus sebagai Tuhan atau Allah yang membangkitkan diri sendiri. Mengambil nyawa beliau kembali. Yohanes 10:18. Aku berkuasa menyerahkan nyawaku. Aku berkuasa mengambilnya pula. Di mana kuburan itu? Maka itu membangkitkan diri. Dua-dua benar. Nah, sudah. Saat bangkit dari kematian, beliau mengenakan tubuh kemuliaan yang dapat tembus dinding tembok. Yohanes 20:19, yaitu peristiwanya Thomas yang tidak percaya itu. Itu kan tertutup. Nah, sudah, tidak usah baca sendirilah. Sampai kembali ke sorga. Dan 10 hari kemudian tiba hari Pentakosta. Ini kan, ini Pak, Anda lebih paham ini tentang ini. Anda dokter. Saya ini apa? Tiba hari Pentakosta, beliau curahkan itu Roh Kudus. Yang sekarang bekerja meyakinkan kebenaran 1, dosa, penghakiman. Yohanes 16 ayat 7. Ini sabdanya Pak Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Semoga Roh Kudus meyakinkan Anda, Bro Yonatan Purnomo, akan kebenaran ini. Jadi ungkapan Anda, Yesus itu yang adalah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, adalah salah. Kalau dibilang Tuhan diserahkan kepada Tuhan adalah salah. Yang benar adalah bayi laki-laki berumur 8 hari bernama Yesus, yaitu anak sulung Santa Maria, tanda kutip, anak sulung, yang sedang diserahkan kepada Tuhan. Beliau bukan anak biologis dari Bunda Maria kan? Bukan, dan ini kan kita sudah tahu ini hari Natal. Merry Christmas. Kenapa? Lahirlah Allah menjadi manusia ini. Menjadi pengganti kita. Maka itu kita be merry. Kita menjadi sukacita karena saat Natal ini. Itulah Natal. Guna memenuhi perintah semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ulangi, yang benar adalah bayi laki-laki berumur 8 hari bernama Yesus, yaitu anak sulung Santa Maria, tanda kutip, sedang diserahkan kepada Tuhan.
8 hari. Guna memenuhi perintah, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di kitab Keluaran 13:12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Ini hewan. Jadi beliau orang. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, Dr. Yonatan Purnomo, terhadap masukan saya. Pedis, karena kasih yang tersembunyi itu apa gunanya? Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Itu kan Amsal Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati Anda. Turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada Bapak Dr. Yonatan Purnomo. Terbukalah hatinya untuk memberitakan Injil, ikut turut ambil bagian di dalam mega proyeknya Allah menyelamatkan umat manusia di ujung akhir daripada zaman ini. Orang sudah makan dan minum, kawin dan mengawinkan lebih dahsyat. Orang cerai menceraikan dan kawin lagi terus berlangsung. Orang makan minum, cari makan minum yang enak terus berlangsung. Tuhan singkapkan kepada Bapak Dr. Yonatan Purnomo ini serta tim Biblikos, ya Tuhan. Tuhan terangi sendiri karena saya nggak bisa masuk, Tuhan. Ya ini kiranya Tuhan berbicara lewat ini, ya Tuhan. Apa yang saya sampaikan, yang setelah saya doakan kepada Dikau, Tuhan. Bukan saya mengasihi Dr. Yonatan Purnomo. Tuhan juga tahu sebab dunia orang mati terbuka bagi Dikau. Lebih lagi hatiku, ya Tuhan tahu. Terpujilah Dikau Bapa, Putra, Roh Kudus. Kiranya turunlah segala berkat jasmani serta ekonomi berkecukupan, ya Tuhan. Di mana-mana dia selamat, ya di darat, di udara, di darat lagi, di kapal, di laut. Tuhan selamatkan dia, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika berkenan berlangganan, tekanlah subscribe. Jikalau suka, tekanlah like, jempol yang ke atas. Atau bagikanlah video ini kepada orang lain, kepada keluarga atau teman-teman. Jikalau sempatlah buat satu komentar. Apresiasi Mbah, atau tegurlah, koreksi Mbah. Terima kasih sebelumnya. Shalom, sampai jumpa besok, insya Allah.